Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil proyek yang kami buat pada pemrograman visual ini, di mana judul yang kami ambil itu di sini perancangan sistem pendistribusian barang pada PT Hamada Logistik. Pada tampilan awal di sini akan ditampilkan bagian login yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Pertama di sini ada login. Sebelum login tuh sebenarnya ada register. Register itu bisa buat akun baru. Tapi kalau misalkan mau ke login langsung bisa. Username passwordnya kalau misalkan gagal berarti itu dia nggak ada di database. Boleh dicoba. Username sama passwordnya dimasukin dulu. Login. Di sini ada tampilan login gagal berarti itu nggak ada di database-nya. Kita masukkan password yang baru. Ini berhasil, berarti username sama passwordnya ada di database. Sekarang kita coba ke menu registernya. Di bawah ada tulisan register now, kita klik aja. Nah, ini tampilan registernya. Di sini juga tersedia tombol back untuk kembali ke menu login. Fungsi register di sini itu seperti kita akan mendaftar akun baru. Caranya kita isi dengan nama lengkap, username, dan password yang sesuai. Lalu klik sign up, setelah itu akan diarahkan ke menu login. Kita masukkan username dan password yang barusan kita buat di register tadi. Setelah itu kita klik login. Nah, sebelum masuk ke dashboard lebih dalam, kita coba tombol logout-nya dulu. Di sini ada tombol logout, kita coba klik tombolnya lalu klik yes aja. Di sini fungsi logout sudah berhasil. Kemudian di menu login ada tombol cancel. Fungsi tombol cancel di login itu untuk keluar dari aplikasi. Kita akan coba klik cancel di sini dan kemudian ada notifikasi apakah Anda yakin ingin keluar. Kita coba klik yes. Nah, jadi aplikasinya itu tertutup dan programnya juga berhenti. Setelah berhasil login, kita langsung diarahkan ke dashboard. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard kita. Di kiri atas ini ada tulisan welcome dan di bawahnya ada tampilan dari username kita. Lalu di sebelah kanan ini ada 5 tampilan informasi di aplikasi kita, yaitu ada total stok. Total stok ada total dari keseluruhan stok barang. Lalu jumlah stok yang kurang dari sama dengan 15. Lalu stok habis adalah stok yang jumlahnya 0. Lalu variasi barang. Itu seperti macam-macam barangnya ada berapa. Kemudian kategori. Total keseluruhan kategori yang kita punya. Oh iya, untuk stok yang kurang dari sama dengan 15 dengan stok habis itu terpisah. Jadi stok habis itu yang jumlahnya 0 tidak digabung dengan stok yang jumlahnya kurang dari sama dengan 15. Kemudian untuk master data kita punya 4 master data, yaitu ada data admin, data barang, supplier, dan data kategori. Kemudian kita juga punya master transaksi yang terdiri dari transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Lalu di bagian tengah di sini juga terdapat logo perusahaan dan di bawahnya ada tulisan si Halo. Adalah nama dari aplikasi ini yaitu Sistem Informasi Hamada Logistik. Kemudian ada button di bawah kiri sini adalah button logout. Fungsinya untuk logout atau kembali ke menu login. Kemudian di pojok kiri paling atas ada cetak laporan yang berguna untuk mencetak laporan yang kita punya dan terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan stok barang, laporan mutasi barang, laporan penjadwalan, dan juga nota permintaan. Oke, di sini di dalam data dashboard ini ada beberapa master data. Yang pertama ini ada master data admin, kita coba terlebih dahulu.
Kemudian user yang tadi sudah login itu bisa menambahkan user yang baru atau mengedit atau bahkan menghapus user yang sudah ada di dalam database. Contohnya di sini kita akan menambahkan user yang baru, misalkan namanya seperti ini. Oke, kemudian kita klik add user untuk menambahkan user yang ada di sini ke dalam database. Maka muncul notif seperti ini, user berhasil ditambahkan. Lalu di sini saya akan mencoba bagian tombol editnya, di mana kita klik terlebih dahulu tabel yang ada di sini. Maka di sini datanya bakal muncul. Misalkan saya mau ubah namanya ini. Kemudian bagian password ini diisi dengan password yang sama kalau tidak ingin diubah passwordnya. Nah, kemudian klik tombol edit. Di sini sudah terbarui dengan data yang tadi barusan kita update, di mana namanya itu berubah seperti ini. Lalu di sini kita akan menguji tombol delete-nya. Misalkan kita klik username user 19. Kita delete, maka muncul seperti ini, konfirmasi terlebih dahulu. Kita klik yes, maka data berhasil dihapus. Oke, di sini setelah kita menguji tombol delete-nya, kita akan coba bagian search bar-nya dulu, di mana di sini akan menampilkan data yang kita inputkan di search bar ini pada tabelnya. Misalkan di sini kita cari Fauzi Apri. Cari. Nah, kemudian akan menampilkan pada tabelnya itu sesuai dengan apa yang kita ketik di bagian ini. Misalkan kita ubah lagi, kita cari. Nah, di sini terdapat 2 user dengan nama saya. Oke, kemudian kita akan menguji apakah ini bisa untuk login atau tidak user yang baru saya tambahkan. Kita klik logo terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, lalu password-nya. Oke, di sini sudah berhasil login dengan user yang baru saja saya tambahkan tadi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan master data barang. Di data barang ini ada ID barang, nama barang, kategori, stok awal. Nah, untuk nambahin data barang itu, yaitu barang yang baru ditambahin. Pertama kita ini dulu nama barangnya, yaitu buncis. Terus kategori dipilih protein nabati. Stoknya kita buat 1 atau ya. Nah, terus tambah, pencet tombol tambah. Muncul message data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, itu bakal ada di tabel sampingnya itu ada. Nah, buncis nabati. Untuk mengedit kita bisa pencet buncisnya, terus diganti edamame. Lalu pencet tombol ubah. Nah, muncul lagi message data berhasil diubah. Oke. Lalu kita mau coba tombol hapus ya. Pencet hapus. Nah, muncul message lagi. Data berhasil dihapus. Oke. Lalu itu juga ada tombol clear, jadi kita pencet dulu yang ada di tabel nama barang. Nah, kan di sini terisi tuh pisang, buah. Nah, untuk biar hilang lagi semua ini, dipencet clear. Itu formnya. Nah, terus di sini ada
buat ngecari nama barang, coba kita cari pisang tadi. Nah, waduh, tetap ada. Terus buat nyari yang di sampingnya itu kategori juga yang semua. Bisa dicari. Nah, ya boleh. Oke, segitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke data supplier. Oke, yang di data supplier itu ada berapa macam. Yang pertama tuh ada ID supplier, nama barang, nama supplier, alamat. Nah, di situ ada tombol clear juga, ada tombol add, tombol edit, dan tombol remove. Kita masuk ke sebelahnya. Di sebelahnya di paling atas itu ada tombol search dan ada button cari. Itu untuk mencari nama barang. Oke. Selanjutnya di bawahnya itu ada table dari data barang. Oke. Di bawahnya lagi itu ada data supplier. Dan di bawahnya ada table data supplier. Terus di paling bawah itu ada reverse di sebelah kiri dan back di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita ingin mencoba menu search. Oke, saya ingin memasukkan biskuit coklat. Oke, biskuit coklat. Oke, jadi muncul ID barang dan namanya yaitu biskuit coklat. Saya mau klik. Oke, saya klik dulu. Oke, jadi nama-namanya tuh muncul di sebelah kiri dengan nama biskuit coklat. Oke, saya ingin menambahkan nama supplier. Misalnya PT Indofood. Oke. Dan saya ingin memasukkan alamat berlokasi di Cilengsi. Oke, saya add. Oke. Oke, data berhasil ditambahkan ke table. Oke. Jadi nama biskuit coklat itu masuk ke dalam data supplier dan muncul di dalam table data supplier. Oke, coba saya mau klik lagi. Oke, saya ingin merubah alamatnya. Oke, saya rubah alamatnya. Oke, saya hapus menjadi berlokasi di Depok. Oke, saya edit. Oke, data berhasil diubah. Oke, kita lihat. Oke, kita cari di bawah. Oke, datanya tuh berubah, alamatnya menjadi di Depok. Oke, sekarang saya ingin menghapus biskuit coklat yang tadi saya sudah buat. Oke, kita klik, terus habis itu kita pencet tombol remove. Oke, di sini ada konfirmasi hapus. Oke, saya klik yes. Oke, data berhasil dihapus. Oke. Jadi data biskuit coklatnya sudah terhapus dari data supplier. Oke. Oke, selanjutnya kita ke master data berikutnya yaitu data kategori. Kita langsung aja ke data kategori. Nah, di sini data kategori itu buat menambahkan kategori yang akan digunakan di data barang nantinya. Kita coba tambahkan aja nama kategori yang baru. Misalkan nama kategori baru apa ya? Kategori baru coba. Nah, kita save. Oke, dia berhasil disimpan. Kita coba cek ke tabel. Nah, dia ada di paling bawah. Nah, kita coba fungsi edit, misalkan kategori baru 2. Nah, kita pencet edit. Oke, berhasil diubah. Nah, dia berhasil berubah di situ. Terus kita coba fungsi search dulu. Search misalkan kita cari kategori minuman.
Oke, dia bakal langsung ada di situ, berarti fungsi search-nya udah bisa. Kita coba clear biar merefresh semuanya. Nah, ini coba kita back ke master data barang. Nah, di data barang, di pilihan kategori, harusnya kategori yang kita tambahkan tadi itu ada di situ. Ya, dia menambah kategori yang baru. Kita coba cek bahwa, nah itu ada kategori baru 2, berarti bisa digunakan di data barang. Nah, kita balik lagi ke data kategori. Nah, kita coba fungsi hapus. Kita hapus kategori yang baru kita buat tadi. Ya, kita hapus aja. Yes. Oke, dia berarti udah nggak ada ya di situ ya. Nah, coba kita cek di data barang tadi buat cek kategorinya. Nah, berarti sudah berhasil ya, berarti fungsinya sudah berjalan dengan baik di data kategori. Oke, sekarang kita ke master data terakhir, yaitu ada master data transaksi. Boleh kita klik. Nah, di dalam master data transaksi terakhir ini, kita punya dua, yaitu ada transaksi barang masuk dan ada transaksi barang keluar. Sekarang kita akan mendemonstrasikan untuk transaksi barang masuk terlebih dahulu. Nah, di transaksi barang masuk ini, cara agar kita bisa memasukkan barang melalui transaksi barang masuk adalah yang pertama kita akan melihat dua tabel, yaitu ada data barang dan ada riwayat barang masuk. Nah, untuk memasukkan barang, kita harus mengklik barang yang ada di data barang. Misalkan kita mau menambahkan tahu, kita klik tahu di data barang. Di sebelah kiri itu sudah keluar ada ID transaksi, ada ID barangnya, dan ada nama barang. Nah, sekarang kita akan menambah tanggal terlebih dahulu. Nah, si tahu ini akan masuk ke pendistribusiannya itu pada tanggal 8 Juli tahun 2026. Nah, lalu kita akan menambahkan jumlah masuknya. Sekarang kita coba untuk menambahkan 5 tahu. Oke, sudah 5, sekarang klik tambah transaksi. Nah, akan muncul pop-up transaksi berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman, di data barang itu sudah nambah nama barang tahu kategori protein nabati, jumlahnya bertambah dari 35 ke 40. Lalu, di riwayat barang masuk, itu kita bisa melihat di paling bawah itu, ada riwayat kalau tahu, itu kuantiti masuknya ada 5 pada tanggal 8 Juli tahun 2026. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur cari di bagian transaksi barang masuk ini. Nah, contohnya, kita mau cari daging. Ada apa daging di data barang ini? Nah, tuh keluar ada daging ayam dan daging sapi. Cara merefresh lagi, itu kita tinggal klik tombol refresh di bagian bawah. Oke, jadi untuk transaksi barang masuk sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke transaksi barang keluar. Kita klik back, lalu kita ke transaksi barang keluar. Nah, untuk barang keluar sebenarnya cara kerjanya itu sama dengan barang masuk. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeluarkan tahu lagi. Kita klik tahunya di tabel data barang. Oke, di sebelah kiri sudah keluar semua. Sekarang kita pilih tanggalnya. Untuk tanggal keluar tahu itu ada di tanggal 15 Juli tahun 2026. Nah, untuk jumlah keluarnya kita akan mengeluarkan 10 tahu. Setelah semuanya diisi, sekarang kita klik keluarkan. Nah, sama barang berhasil dikeluarkan, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, di data barang, tahu itu sudah berkurang dari 40 ke 30 karena sudah kita keluarkan 10 tahu. Nah, untuk di riwayat barang keluarnya, di paling bawah itu, kita bisa melihat di situ ada riwayat tahu keluar pada tanggal 15 Juli tahun 2026 sebanyak 10 tahu. Nah, di sini juga kita punya fitur cari yang sama seperti yang ada di transaksi barang masuk. Misalkan kita di situ pengen cari telur misalkan.
Nah, keluar ya langsung ya. Di data barang keluar dan di riwayat barang keluar juga ada seberapa banyak telur yang sudah dikeluarkan melalui transaksi barang keluar ini. Nah, sekarang kita refresh. Lalu kita back. Nah, oke, sekian dari transaksi barang masuk dan barang keluar. Nah, oke, selanjutnya kita ke laporan. Di sini laporan kita ada 4, yaitu ada stok barang, mutasi barang, penjadwalan, dan nota permintaan. Kita coba dari stok barang dulu. Nah, ini hasil dari laporan stok barang. Itu ini adalah laporan berdasarkan data barang. Jadi semua data barang itu ada di sini, ditampilkan di sini. Coba dilihat bawah terus sampai paling belakang coba. Nah, itu ada keterangan total barang, ada 46 barang, terus dicetak pada hari Selasa gitu ya, tanggal, tahun, dan waktu juga ada di situ. Oke, selanjutnya coba laporan selanjutnya yaitu mutasi barang. Nah, jadi untuk mutasi barang ini adalah laporan dari transaksi. Transaksi masuk dan transaksi keluar akan dicetak di laporan mutasi barang. Bisa dilihat di situ kalau jenisnya masuk berarti dia transaksi masuk, kuantitinya ada 20 ya, berarti masuk barang berjumlah 20. Kalau jika keluar berarti transaksi keluar. Di situ misalkan contohnya barang keluar berarti yang keluar 20 gitu, berkurang 20. Itu juga ada tanggalnya dan nama barang. Coba ke paling belakang. Nah, di sini juga sama, total transaksinya ada 43 transaksi, terus dicetak pada hari Selasa dan tanggal, bulan, tahun, waktu juga ada di situ. Nah, selanjutnya laporan ketiga itu penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan ini itu dia sebagai pengingat, sebagai reminder gitu. Kalau misalkan ada barang yang stoknya kurang dari 15, itu harus disegerakan untuk di restock atau di isi ulang lah ibaratnya gitu. Nah, di situ ada ketentuannya. Coba ke paling belakang. Nah, di situ juga ada keterangannya. Kalau misalkan prioritas itu ada prioritas tinggi, sedang, rendah. Itu maksudnya kalau prioritas tinggi itu jika barangnya atau stok barangnya kurang dari sama dengan 5. Jika prioritas sedang, stok barang kurang dari sama dengan 10 dan sisanya itu rendah, berarti dia di atas 10 kira-kira, atau di atas 10. Nah, untuk prioritas coba ke bawahnya. Nah, itu kalau tinggi, semakin tinggi berarti kan stoknya itu makin tipis banget gitu. Nah, itu dia masuk prioritas tinggi dan harus segera di restock. Nah, dijadwalkan dalam 1 hari ke depan lah minimal sebagai pengingatnya. Terus untuk yang sedang 3 hari dan untuk rendah 7 hari, karena stoknya nggak terlalu sedikit gitulah. Itu menyesuaikan dari stok yang ada. Oke. Sekarang laporan terakhir coba yaitu nota permintaan. Nah, di nota permintaan ini tuh dia adalah sebagai nota permintaan gitu ya, untuk meminta barang berdasarkan stoknya. Ibaratnya dia sebagai dokumen gitu untuk penyerahan permintaan barang gitu. Jadi tadi misalkan ada barang yang stoknya itu kurang, nah itu diajukan permintaan barang, misalkan ya dari ketentuannya di sini itu jika jumlah stoknya kurang dari sama dengan 5, itu permintaan 30. Terus kalau jumlah kurang dari sama dengan 10, permintaan 25 barang dan sisanya berarti 20 barang. Itu bisa dicek ke bawah-bawah. Nah, itu jadi dia kalau stoknya 15 dia berarti 20. So, kalau tadi yang ada stoknya 0, berarti itu kan harus barangnya habis gitu ya, jadi minta barang 30 gitu ibaratnya. Nah,
Coba ke paling pertama. Nah, di situ ada keterangan juga di atas, tanggal dicetaknya, keterangan waktu, terus nama supplier, ID barang, nama kategori juga disertakan, lengkap ya, nama suppliernya dia dari mana. Nah, coba scroll bawah deh. Nah, itu bisa dilihat juga ke stoknya, dia jadi kalau makin dikit, kuantiti permintaannya juga berbeda. Nah, coba paling terakhir. Nah, di sini ada keterangan yang paling belakang itu ada total barang yang diminta ya, ada 16 barang, berarti ada 16 permintaan untuk permintaan barang ya. Dan juga ada di bawahnya seperti nota, agak ke bawah coba Dan. Nah, itu mengetahui admin Muhammad itu sebagai admin yang sedang mencetak dokumen ini gitu. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk bagian laporan. Oke, selesai.